Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pagi yang cerah, senyum ceria, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini anak ibu semangat-semangat semua. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya dan tundukkan kepalanya. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah anak-anak, semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar, maka pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah anak-anak, mari kita absen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak berhadir? Alhamdulillah ternyata hadir semua dan sehat semua. Nah anak-anak, pada kelas 2 kali ini pada mata pelajaran fikih, kita akan belajar tentang sholat fardu. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mengetahui terkait pengertian sholat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan terkait gerakan sholat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan syarat wajib sholat. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan syarat sah sholat. Yang kelima, peserta didik dapat menyebutkan rukun sholat. Dan yang keenam, peserta didik mengetahui hal yang membatalkan sholat. Nah, sekarang coba kalian amati gambar yang ada di samping ibu. Apa yang sedang terjadi di dalam gambar ini? Iya benar, sedang sholat. Pintar anak-anak ibu. Sekarang coba ibu tanya lagi. Kalau di dalam rukun Islam nomor berapa sih sholat itu? Coba kita baca rukun Islam bersama-sama. Yang pertama, syahadat. Keduanya sholat. Ketiga berpuasa. Keempat zakat. Dan yang kelima, naik haji bagi yang mampu. Pintar, Masya Allah, sudah hafal semua rukun Islamnya. Nah sekarang, coba ibu tanyakan lagi. Apa sih itu sholat? Iya benar, Masya Allah, pintar-pintar semua anak ibu. Benar kata kalian tadi ya, sholat itu merupakan ibadah wajib dan juga tiang agama. Sholat menurut bahasa artinya doa. Nah, sholat itu hukumnya wajib. Sholat yaitu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat terdiri dari perkataan dan perbuatan. Amal ibadah yang paling utama adalah sholat. Sholat merupakan amal ibadah pertama kali dihisab atau dihitung pada hari kiamat. Jika sholatnya baik, maka seluruh amal ibadahnya pun ikut baik. Tapi, jika sholatnya buruk, maka amal seseorang ikut buruk. Selanjutnya macam-macam sholat fardu. Nah, sholat fardu itu ada 5. Yang pertama ada sholat subuh. Nah, sholat subuh ini berapa rakaat? Iya 2, Masya Allah, pintar. Kemudian sholat zuhur. Nah, kalau sholat zuhur ini ada 4 rakaat. Kemudian ada sholat asar. Sholat asar ini juga 4 rakaat. Kemudian ada sholat maghrib. Nah, sholat maghrib ini 3 rakaat. Kemudian lagi ada sholat isya. Nah, sholat isya ini juga 4 rakaat.
Nah, selanjutnya mari sama-sama kita membaca niat sholat bersama Upin dan Ipin. Solat subuh. Usolli farda subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Solat zuhur. Usolli farda zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Iya. Solat asar. Usolli fardal asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Ya. Salat maghrib. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Solat isya. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah belajar bersama Upin dan Ipin tentang niat sholat fardu. Sekarang, coba perhatikan gambar yang ada di samping ibu. Gambar ini menunjukkan gerakan-gerakan sholat. Yang pertama ini dia sedang membaca niat sholat. Kemudian mengangkat takbiratul ihram. Kemudian lagi membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah yang dihafal. Setelah itu ruku, kemudian ada iktidal, kemudian lagi ada sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian ada sujud. Setelah sujud, bangkit berdiri untuk rakaat selanjutnya. Kemudian yang ke-12 ada duduk tasyahud. Dan yang terakhir membaca salam. Nah, anak-anak, karena kita tadi telah belajar tentang gerakan sholat, coba sekarang kita jawab soal pada gambar berikut. Di sini kita harus memasangkan gambar sesuai dengan kata yang ada di balok di sampingnya. Nah, anak-anak, coba kalian lihat gambar yang pertama. Nah, gambar itu sedang apa ya? Iya, benar, takbiratul ihram. Terus gambar yang nomor 2. Benar lagi, Masya Allah, itu sedang ruku. Lalu gambar yang ketiga. Salah anak-anak, itu bukan sedang salam, tapi itu gambar sedang sujud. Lalu gambar yang keempat, gambar sedang. Iya benar, panahnya duduk tasyahud. Lalu gambar yang terakhir, salam. Masya Allah, pintar-pintar semua, benar jawabannya. Selanjutnya, syarat sah wajib sholat. Orang yang diwajibkan untuk mendirikan sholat yaitu yang pertama, beragama Islam. Baik laki-laki maupun perempuan yang beragama Islam wajib untuk menjalankan ibadah sholat fardu. Yang kemudian balik atau sudah dewasa. Yang ketiga, berakal sehat. Orang yang akalnya sehat diwajibkan untuk sholat. Kemudian, apa sih syarat sah sholat? Syarat sah sholat yang pertama, suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan juga tempat sholat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Bagi laki-laki yaitu menutup bagian tubuh antara lutut sampai pusar. Sedangkan bagi perempuan menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang kemudian yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Selanjutnya lagi ada rukun sholat. Rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jika tidak dilakukan, ibadahnya tidak sah. Nah, rukun sholat ini ada 13. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dengan tumak ninah.
Nah, tumakninah artinya tenang. Kira-kira cukup untuk membaca subhanallah. Yang keenam, iktidal atau bangun dari ruku dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Yang kesembilan, duduk tahiyat atau duduk tasyahud akhir. Yang ke-10, membaca tahiyat atau tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW pada tahiyat akhir. Yang ke-12, mengucapkan salam yang pertama. Yang ke-13, tertib atau berurutan. Nah, tertib artinya rukun sholat tersebut dilakukan secara berurutan dari awal sampai akhir. Selanjutnya, apa sih hal-hal yang dapat membatalkan sholat kita? Yang pertama, tidak mengerjakan salah satu rukun sholat, misalnya rukuknya tertinggal. Nah, sholatnya jadi tidak sah. Kemudian, berbicara selain bacaan sholat dengan sengaja. Misalnya sholatnya malah bercanda sama temannya. Kemudian yang ketiga, banyak bergerak selain gerakan sholat dengan berturut-turut. Yang keempat, hadas kecil atau hadas besar. Misalnya lagi sholat, tiba-tiba kentut. Batal deh sholatnya. Lalu yang kelima, terkena najis. Yang keenam, terbuka auratnya dengan sengaja. Yang ketujuh, makan atau minum meskipun sedikit. Siapa yang sholatnya sering sambil makan permen? Nah, tidak boleh lagi ya nanti. Yang kedelapan, niat keluar dari sholat atau sengaja membatalkan sholatnya. Yang kesembilan, membelakangi kiblat atau tidak menghadap kiblat. Yang kesepuluh, tertawa dengan berlebihan. Nah, anak-anak, itu tadi hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Nah, selanjutnya anak-anak, mari kita simak video dari Nusa dan Rara terkait dengan sholat fardu. Keburu terang tuh, Ra. As-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Masih gelap. Mau tidur dulu kak. Gak bisa dibiarin nih. Hah? Kok hujan sih? Aduh, kirain mimpi hujan. Taunya hujan beneran ya. Bangun, kalian lagi pada ngapain sih? Rara, udah sholat subuh? Oh, belum Oma. Kan Rara belum umur 7 tahun. Boleh nggak salat? Kata siapa nggak sholat nggak apa-apa, Ra? Ngarang kamu, ngarang. Iya, Rara tahu kok. Kamu saya yang paling rajin sholat deh. Yeay, sholat itu bukan masalah rajin, Ra, tapi wajib. Kalau Rara dari kecil udah terbiasa sholat, insya Allah kalau nanti udah besar tidak akan meninggalkan sholat. Amalan yang pertama kali dihisap kan sholat wajib, Ra. Nah, adapun makna dari video tadi yang dapat kita ambil bahwa sholat itu ibadah wajib dan tidak boleh ditinggalkan. Kemudian ibadah pertama yang nanti akan dihisap pada hari kiamat adalah sholat. Kita juga harus belajar sholat sejak dini agar menjadi kebiasaan karena sholat itu tadi kan wajib. Nah, kesimpulan pada materi hari ini bahwa sholat itu adalah doa. Sholat diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat tadi ada 5. Yang pertama ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya.
Tadi kita juga belajar tentang rukun-rukun sholat, tadi ada 13. Dan juga kita belajar tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, Ibu harap pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Adapun tugas pekerjaan rumah atau PR dari Ibu, kalian bisa mengerjakan 3 soal berikut. Nah, tetap semangat dalam belajar, jangan pantang menyerah. Manjadah wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkannya. Mari kita tutup dengan membaca doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna tinabah. Amin. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.